Baik, lanjut sekarang tentang wanita haid membaca Al-Quran. Pertanyaan, bolehkah orang yang haid atau menstruasi membaca Al-Quran? Bagaimana halnya dengan larangan bahwa tak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci? Pertanyaan dari Anna Fauziyah, Jalan Salak, Kepolrejo, Magetan, Jatim. Jawab, pengertian dalam Al-Quran ayat 29 surah Al-Waqiah, la yamassuhu ilal mutahharun, artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Mengenai makna ayat ini, para ulama bahkan sejak masa sahabat terdapat perbedaan pendapat. Di kalangan sahabat ada yang berpendapat tidak boleh orang yang berhadas menyentuh Al-Quran. Demikian pula pendapat sahabat Ali, Ibnu Mas'ud dan jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan Malik Ibnu Abbad Asy-Sya'bi, juga segolongan ulama. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah membolehkannya. Ya. Dalam kitab tafsir dikatakan bahwa maksud ayat tersebut ialah tidak dapat menyentuh Lauh Mahfuz kecuali orang-orang yang disucikan dari dosa-dosa. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa ayat itu berarti tidak dapat membawa serta Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz kecuali para malaikat yang mulia. Ada yang mengartikan seperti pendapat ahli-ahli fikih di atas. Ya. Sedangkan yang terakhir bukan dari segi hukum, tetapi segi kepantasan yang tak pantas menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas. Jadi bukan tidak boleh, tetapi tidak pantas. Dengan kata lain, kurang etis. Mengenai perbedaan pendapat itu didasarkan pada beberapa hadis yang memang menunjukkan bahwa kata suci itu mempunyai arti suci dari hadas atau bukan. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang junub bertemu dengan Nabi, tetapi Abu Hurairah bersembunyi-sembunyi. Setelah ia mandi menjumpai Nabi dan menerangkan hal itu, maka Nabi menyatakan bahwa orang Muslim itu suci, tidak najis. Bertalian dengan pertanyaan tentang wanita yang membaca Al-Quran, dapat dikemukakan beberapa hadis, tapi semuanya tidak sahih. Pertama, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan, adalah Nabi SAW membaca Al-Quran untuk kami dalam segala keadaan selama tidak junub. Hadis dari Tirmizi. Hadis ini menurut Tirmizi hasan sahih, tetapi menurut Asy-Syafi'i, ahli hadis tidak menetapkan hadis ini untuk hujah. Demikian pula An-Nawawi menyatakan bahwa kebanyakan ahli hadis menentang kesahihan hadis ini. Menurut Al-Khattabi, Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Selanjutnya, kalau kita teliti lebih lanjut, akan kita dapati hadis riwayat Muslim dari Aisyah bahwa Nabi selalu menyebut Allah dalam segala keadaan, menunjukkan bahwa tidak ada larangan keras bagi orang berjunub untuk menyebut nama Allah ataupun membaca ayat Allah itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah dalam segala hal. Hadis dari Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Lebih lanjut, kalau kita hubungkan dengan hadis lain, akan kita dapati sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi kurang menyenangi menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Juhaim, dari riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Husain bin Munzir. Jadi wanita haid makruh membaca Al-Quran.